silahkan download dulu aplikasinya di Play Store, Google Classroom atau Google Class. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu semuanya menggunakan laptop, jadi silakan Bapak Ibu gunakan web browser dan pastikan mempunyai jaringan internet ya. Oke, yang pertama kita konekkan dulu ya internetnya. Oke, saya konekkan dulu internetnya. Kemudian kita buka juga web browsernya. Ya, tunggu sejenak ya. Oke. Nah, di kotak pencarian atau di searching atau di search engine kita ketikkan aja Google Classroom. Classroom. Nah, seperti ini. Nah, untuk bisa menggunakan aplikasi Google Classroom ini, guru dan siswa diwajibkan mempunyai alamat email ya, alamat email Gmail tentunya yang kita buat dari Google. Artinya nanti alamat email itu akan dijadikan suatu akun kita untuk mendaftarkan ke Google Classroom tersebut. Kebetulan saya sudah ada ya alamat emailnya. Jadi Bapak Ibu semuanya pastikan siswa-siswinya mempunyai email, kemudian Bapak Ibu juga mempunyai email. Kemudian setelah itu login di Google Classroom-nya menggunakan email masing-masing. Kalau misalkan dari HP silakan juga sama, tetap sama. Jadi lakukan login terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memasukkan akun saya. Ya, akan memasukkan akun saya. Nah, ini langkah login pertama untuk bisa menggunakan Google Classroom. Seperti ini. Oke, setelah login maka Bapak Ibu semuanya akan diarahkan kembali kepada Google Classroom yang dimana nanti kita bisa membuat kelas atau misalkan kita gabung kelas. Nah, kalau misalnya Ibu sebagai guru ingin membuat kelas, cukup mudah. Bapak Ibu semuanya tinggal klik tanda plus di sini. Kemudian Bapak Ibu semuanya pilih buat kelas. Nah, di sini akan muncul notifikasi. Bapak Ibu semuanya di checklist saja, kemudian klik lanjutkan. Setelah itu isi nama kelasnya apa, misalnya nama kelasnya kelas 7 misalkan. Kemudian di bagiannya di sini sekolah Bapak Ibu semuanya, jadi nama instansinya ya, misalkan SMP bla 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 bla. Misalkan SME NIB. Kemudian mata pelajarannya misalkan prakarya. Kemudian ruang kelasnya rombelnya keberapa nih, misalkan R ruang 1. Nah, seperti itu. Setelah itu buat kelas, diklik kelasnya, kemudian tunggu sejenak, nanti akan ada kelas baru di halaman beranda dari Google Classroom kita. Nah, seperti ini. Nanti akan masuk ke kelas 7. Nah, ini khusus untuk halaman ini, jadi halaman untuk guru ya, Ibu Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian bagaimana caranya si siswa itu masuk ke dalam kelas kita. Nah, apabila siswa itu pengen masuk ke kelas kita, pastikan kode kelas di sini. Ya, di sini di tulisan kode kelas, saya perbesar. Nah, di sini ada kode kelas. Jadi kode kelas ini Bapak Ibu semuanya tinggal dikasihkan aja ke siswanya. Ya, berarti si siswa itu kalau misalnya kita copy kemudian kita share kepada siswa-siswa kita. Nanti tampilannya seperti ini di Google Class. Maka setelah kita masuk Google Class-nya, pilih tanda plus lagi. Namun kali ini bukan buat kelas, tapi gabung ke kelas. Nah, setelah gabung ke kelas, Bapak Ibu semuanya atau siswa nanti instruksikan untuk memasukkan kode yang sudah tadi kita buat kelasnya. Ya, seperti itu. Setelah itu, tinggal klik gabung, maka akan ada notifikasi masuk siswanya ke sini. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa pilih untuk mengetahui beberapa anggota yang masuk atau ada berapa anggota yang masuk, anggota siswa, pilih aja anggota. Kemudian nanti di bagian siswa ini akan muncul nama siswa yang sudah bergabung. Kemudian untuk memulai metode pembelajaran jarak jauh ini, Bapak Ibu semuanya bisa mengirimkan materi. Materi itu bisa berupa file atau juga bisa berupa data yang referensi dari internet atau video dari YouTube. Caranya Bapak Ibu semuanya gampang, tinggal bagikan sesuatu ke kelas aja seperti ini.
Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu semuanya ingin mengirimkan file berupa PDF atau foto, pilih tambahkan. Nah, di sini kita bisa mengambil dari beberapa sumber. Apakah filenya ada di Google Drive, ataukah hanya berupa link saja, apakah file yang ada di dalam komputer kita, apakah video dari YouTube. Nah, Bapak Ibu semuanya tinggal dipilih dari mana referensi untuk materi siswa tersebut. Misalkan saya akan memberikan suatu materi di sini. Misalkan di sini kita kasih pengumuman, misalkan untuk siswa kelas 7 silahkan catat materi yang terdapat pada file materi pembelajaran prakarya bab 5 atau bab 1 misalkan. Bab 1. Oke, berarti kita tinggal diunggah filenya. Misalkan filenya ini ya, kita buka file, kemudian kita upload ya dari perangkat kita sendiri tentunya, bisa juga lewat handphone, bisa juga lewat PC atau laptop. Nah, misalkan saya akan masukkan file contoh ya. Oke, mana nih? Mana ya? COVID-19. Yes. Oke. Misalkan COVID-19, karena kebetulan di Jawa Barat 1 minggu itu dipakai untuk pengetahuan virus COVID-19. Oke, setelah itu kita upload, kemudian tunggu hingga upload data file ini selesai. Kita rubah ya, pengumuman untuk kelas siswa kelas 7 silahkan catat materi yang terdapat pada file materi pembelajaran. Nah, di sini ganti bukan prakarya. Tentang COVID, misalnya COVID-19. Oke, tinggal diposting, nanti akan ada notifikasi yang muncul kepada siswa bahwa kita telah mengirimkan tugas ini. Nanti siswa tinggal suruh dibuka, kemudian dicatat di buku. Kemudian kita juga bisa melakukan video conference ya, jadi artinya bisa memantau siswa lewat video call secara bersamaan. Namun kita harus menginstal namanya Google Hangout ya. Jadi fasilitas yang digunakan adalah menggunakan fasilitas Google Hangout. Apabila sudah diinstal Google Hangout-nya, kemudian Bapak Ibu bisa pilih Google Calendar untuk menyeting tanggal berapa dan juga jam berapa video itu akan berlangsung. Kemudian kita tinggal pilih create di sini. Kemudian kita tentukan jadwalnya. Nah, seperti saya sudah lakukan, ini udah banyak sekali ya, udah lumayan. Misalkan saya akan melakukan video conference dengan siswa itu pada tanggal 19. Misalkan di sini saya klik. Nah, kita di sini atur waktunya berapa. Misalkan di sini absen. Misalkan absen. Oke, absen aja lah misalkan. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya pilih jadi conference. Nah, pakai Hangout kan. Nah, oke, tinggal di save. Kemudian udah, nanti akan muncul si datanya di bagian sini. Nanti tinggal diklik saja, maka akan langsung bergabung ke Google Hangout tersebut. Oke, setelah itu Bapak Ibu semuanya juga bisa melakukan pemberian tugas berupa kuis di sini. Kita masuk aja ke Google Class, buat. Kemudian di sini kita pilih aja mana yang akan kita gunakan. Apakah hanya tugas, apakah tugas kuis, ataukah
apa namanya berupa pertanyaan. Itu banyak sekali. Bapak Ibu semuanya tinggal dipilih salah satu saja. Kemudian Bapak Ibu semuanya juga bisa langsung melakukan penilaian apabila tugas itu sudah diselesaikan oleh siswa. Seperti itu. Nah, inilah media pembelajaran yang cocok menurut saya, pendapat saya ini lebih mudah, lebih efisiensi sebagai pengganti metode tatap muka menjadi metode pembelajaran jarak jauh. Sebagaimana kita tahu, 2 pekan ini ya, 14 hari dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020, khususnya Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan juga Banten, dan juga Bali, itu sekolah itu berubah metode pembelajarannya yang tadinya metode pembelajaran tatap muka atau datang langsung ke kelas menjadi metode pembelajaran jarak jauh. Nah, inilah solusi yang saya bisa sampaikan dan bisa diskusikan dengan Bapak Ibu semuanya, karena menurut saya Google Classroom ini sangat mempermudah dalam pembelajaran atau membantu metode pembelajaran jarak jauh. Silakan Bapak Ibu dicoba. Kalau misalkan tidak ada yang atau misalkan kurang dipahami dari penjelasan saya, boleh follow juga Instagram saya di iman_budiman, double M Budimannya. Kemudian bisa juga lewat WhatsApp ya. Di bawah ini nanti akan ada apa namanya? Di deskripsi akan ada tercatat nomor WhatsApp saya. Dan mudah-mudahan saya berdoa kepada semuanya dan juga saya memohon bantuan doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang sekarang terjadi di Indonesia, terutama ini tentang COVID-19 atau COVID-19 atau virus corona ini secepat berakhir, agar peserta didik kita dapat bergabung kembali dengan rekan-rekannya, dengan guru pendidiknya secara tatap muka seperti itu. Karena menggunakan metode tatap muka itu lebih dipahami oleh siswa dibandingkan dengan metode jarak jauh seperti ini. Oke, saya Iman Budiman, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.